BBM sudah mulai naik, kemudian gas naik 30%. Kalau ditambah lagi dengan ini, tinggal menghitung hari saja jatuh pemerintah ini. Ini ranting kering sekarang gampang ya, tinggal bakar saja gitu. Jadi ini semuanya bisa dinetralisir kalau aparat kepolisian mempunyai hati nurani dan menyimak benar-benar pidato dari apa yang disampaikan oleh Pak JK di UGM. Kalau memang tidak ada itu, tanya sama MUI mungkin akan lebih jelas lagi. Kalau tidak ada, close. Tetapi dibalik, cari dong siapa yang buat perkara ini. Pemerintah lagi sibuk kok malah dibuat seperti ini. Jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bang Hirsu memang biasa ini ngasih kerjaan yang nggak gampang. Bayangin aja saya harus mengikuti di awal. Ada Prof. Anwar Gonggong, kemudian ada budayawan Mbak Mas Hadi, kemudian ada Mbak Divitri, kemudian ada pakar politik Dr. Mulyadi, kemudian ada Bang Yani, ketum, tapi ya risiko, memang saya suka disuruh-suruh gitu kan. Tapi saudara sekalian, bahwa berawal dari ketika Yusuf Kalla, tokoh yang justru dikenang karena membantu perdamaian Poso, Maluku dan Aceh, ini dilaporkan atas tuduhan penodaan agama gara-gara potongan ceramah yang dicabut dari konteksnya. Dan polemik itu muncul setelah cuplikan ceramah JK di Masjid UGM diperdebatkan di ruang publik, lalu berkembang menjadi laporan pidana dari GMKI dan sejumlah organisasi Kristen. Seolah-olah ini biasa-biasa saja, ya. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.380 pulau, ada 1.331 suku, dan 805 bahasa daerah. Tidak ada negara manapun juga yang menyamai dengan kemajemukan ini. Saya juga harus mengingatkan bahwa banyak negara sejak tahun, kita ambil aja tahun 90-an lah, Yugoslavia berpecah menjadi 7. Kemudian Uni Soviet menjadi 15 negara. Cekoslovakia 1993 menjadi 2 negara. Sudan 2011 menjadi 2 negara, Sudan dan Sudan Selatan. Yang lama dulu, saya memberikan contoh adalah India Britania menjadi India, Pakistan, kemudian Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Karena agama, India sekarang jadi Hindu, Pakistan jadi Islam. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak peka dengan kondisi yang seolah-olah pelaporan biasa saja dengan penistaan agama, ini akan meluas dan sangat menyakitkan. Karena politisi yang frustasi, dia akan menggunakan politisasi dengan identitas agama. Jadi, seperti yang dikatakan Bang Mulyadi, Indonesia sebenarnya nggak pernah ada konflik sosial. Sudah final kok. Kenapa final nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang adalah konflik politik atau kepentingan politik yang menggunakan primordialisme. Dan ini kalau kita biarkan akan sangat menyakitkan. Dan dalam konteks ini tidak banyak orang mau bicara. Kenapa?
Pak Deviti tadi menyampaikan bahwa orang bicara itu ada pola ancaman, yaitu menggunakan hukum atau serangan fisik, air keras tadi kan sudah kan. Kemudian serangan digital, killing the passenger, sehingga jera gitu. Kemudian dibungkam secara administrasi. Ini pola-pola yang dilakukan bukan hanya di Indonesia, di tempat lain juga ada semacam ini. Dan kita ini sudah final. Bekas terlihat jelas adalah ketika perubahan antara dari zaman Majapahit ke Mataram. Itu di Kudus, dijelaskan sama Prof. Gonggong tadi. Orang Kudus, korban pokoknya Idul Adha, dia tidak mau potong sapi. Tapi yang dipotong kerbau. Kenapa? Menghormati, jangan sampai menyakiti saudara-saudara yang beragama Hindu. Ini di Kudus gitu. Dan saya perlu mengingatkan juga, janganlah mengaduk-aduk tentang masalah agama. Karena negeri ini dimerdekakan, peran agama sangat besar. Berbagai macam agama. Sedikit saya sampaikan bahwa apa sih agama itu, kalau cara gampangnya saya gunakan bahasa Gensi saja. Agama itu kayak sistem operasi buat pikiran kan gitu. Hati sama tingkah laku yang membuat manusia itu mengerti diri dan orang lain serta sama-sama sedunia. Begini maksud saya, buat pikiran manusia itu kan nggak tahan dengan kekosongan. Kalau ada pertanyaan, dari mana sih gue datang? Mau kemana gue? Dan kenapa gue menderita? Agama berikan jawaban yang di luar sains. Makna hidup bukan kebetulan, ada tujuan, ada tanggung jawab. Seperti peta moral, mana benar salah, baik buruk. Karena tanpa ini otak manusia gampang terjebak fatalisme. Yang artinya dia bisa ngomong, semua boleh gua buat asal gue senang. Kan bahaya ini. Agama juga kayak struktur, kayak lampu-lampu lalu lintas. Jangan bohong. Bukan karena takut di penjara, tapi karena itu dosa, karma, melanggar fitrah. Kalau pikiran kaku, agama bisa jadi dogma. Tapi kalau sehat, agama jadi disiplin. Berpikir, ada batas, ada reaksi, ada pertanggungjawaban. Agama membuat hati bisa jadi nyaman, tenang, punya harapan. Karena hati itu kan tempat takut, sedih, cinta, sepi. Agama ngasih 3 hal yang nggak bisa diganti uang atau terapi apapun juga, yaitu rasa aman. Gue gak sendirian nih, ada Tuhan yang selalu melihat gue. Di tengah chaos, bikin orang gak putus asa. Kenapa? Ada harapan, ada pengampunan, tobat, kesempatan kedua. Jadi boleh katakan orang yang pernah hancur itu, dia bisa selamat lagi gitu. Kemudian agama juga merupakan rasa komunitas. Ada ritual bareng, doa bersama-sama, duka bareng. Karena makhluk itu adalah makhluk sosial dan agama bisa jadi perengkat. Tetapi agama juga bisa menjadi bom waktu yang sangat luar biasa. Agama yang sehat bikin orang bebas dari hawa nafsu. Tapi agama bukan sulap. Agama nggak otomatis bikin orang baik. Agama bisa kayak pisau yang saya katakan tadi. Bisa untuk masak, tapi juga bisa untuk melukai. Tergantung bagaimana. Yang beda itu cara orang memahaminya. Kalau dipahami secara kontrol, lahirlah ekstremisme yang banyak terjadi. Tetapi kalau dipahami sebagai kompas, lahirlah empati dan keadilan. Nah, dalam hal ini, konflik agama resikonya jauh lebih besar daripada konflik biasa. Karena
kalau sudah bawa label agama, yang berantem bukan cuma wilayah atau uang, tetapi kebenaran mutlak, surga, neraka. Nggak ada lagi ruang untuk kompromi. Ini bahayanya konflik agama. Resikonya, kepikiran, ke hati ketika laku, juga ke negara dan dunia. Jadi yang dipikiran hanya ada black and white thinking, gak ada lagi lainnya lagi. Otak manusia nggak bisa lihat abu-abu lagi di sini. Intinya kita lawan mereka yang beda keyakinan. Bukan musuh, bukan tetangga, saudara pun, yang penting empati mati. Segi dehumanisi, lawan dianggap bukan manusia. Kalau udah konflik agama. Jadi gampang dibunuh. Ini jihad, ini perang suci bagi Kristen. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini yang bikin konflik agama susah selesai. Kenapa? Karena menyerah berarti mengkhianati Tuhan. Kalau konflik agama demikian. Risiko ke hati, trauma turun-menurun, makanya konflik agama itu susah dipadamkan. Dan menimbulkan konflik luka warisan. Trauma kolektif, anak-anak yang lihat orang tuanya dibunuh, atas nama agama tentunya, bakal benci sampai kapan juga. Contohnya aja, konflik Israel-Palestina, berapa tahun? Gitu. Atau Irlandia Utara, Kristen dengan Katolik. Jadi rasa takut dan bencinya permanen. Hati yang pertama tenang, penuh curiga. Tiap orang beda agama dianggap ancaman. Ini bahaya sekali. Kehilangan rasa suci lagi. Agama yang sudah jadi tempat tenang malah jadi sumber darah. Banyak orang mati karena agama. Resikonya ketika laku kekerasan yang dilegalkan. Ya, ulangi, kekerasan yang dilegalkan. Ini yang paling berbahaya karena kekerasan jadi punya restu ilahi. Saya ulangi, kekerasan menjadi punya restu ilahi. Kekerasan tanpa batas. Kalau niatnya membela Tuhan, orang nggak mikir hukum negara lagi. Apalagi HAM. Semua cara dihalalkan. Bunuh diri, pembantaian warga sipil, genosida, pembersihan etnis. Tujuan akhir bukan cuma menang, tapi menghilangkan kelompok lain yang dianggap sesat. Rwanda, Bosnia, konflik Rohingya, jelas akan merusak tatanan sosial. Sekolah, rumah sakit, pasar jadi target hancur. Kita lihat bagaimana besarnya pengungsian, kasus di Syria, Afghanistan, ekstremis menjalar, kelompok lahiran, lagi tandingan lagi dari agama lain, jadi lingkaran setan. ISIS muncul, kelompok anti muslim naik juga. Risiko ke negara dan dunia, negara gagal. Hukum negara kalah sama hukum agama versi kelompok tertentu. Contoh Taliban sudah bisa menguasai Afghanistan kan? Dan yang paling penting lagi dalam kondisi seperti ini, intervensi asing negara besar ikut campur dengan dalih membela umat seiman, padahal ujung-ujungnya rebut sumber daya. Contohnya di Timur Tengah banyak sekali kejadian. Stigma aksi terorisme contohnya atas nama agama, 1 miliar orang dicap teroris semuanya itu. Gara-gara 1 orang saja, itu bisa terjadi. Ini yang paling penting dipahami sama-sama kita sekarang ini, kondisi sekarang ini bisa terjadi. Paling halus, tapi nyata, agama dipolitisasi. Elit politik pakai agama buat dapetin kekuasaan. Formulanya gampang, kalau lu gak milih gue, lu gak bela agama dong. Nah, gitu. Akhirnya rakyat pecah, padahal masalahnya korupsi, ekonomi, bukan keyakinan. Kenapa agama lebih bahaya di konflik lain? Kalau konflik ekonomi, kita bagi 50-50 selesai. Ya kan? Konflik wilayah, kita bikin batas selesai. Konflik agama,
Tuhanku bilang ini wilayah gue. Nggak ada angka buat negosiasi. Itu permasalahannya. Jadi bahasa Tuhan dipakai buat ajak damai. Ini yang bisa dilakukan untuk bukan konflik agama. Jadi intinya risikonya konflik agama nggak cuma bunuh badan, nggak. Dia bunuh logika, bunuh hati nurani, bunuh masa depan sampai 3 generasi kalau perlu. Jadi pencegahan yang paling mendasar adalah pisahin agama sebagai keyakinan pribadi. Pisahin agama sebagai keyakinan pribadi. Kalau dicampur, yang keluar bukan spiritualis, tetapi kebencian yang dipakai baju suci. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai contoh saja, perang salib. Perang salib itu awalnya serangkaian perang Kristen Eropa dan Muslim Timur Tengah selama singkat 200 tahun. 200 tahun karena perebutan Yerusalem dan Tanah Suci. Bukan cuma satu perang, sampai 9 etape perang. Dan bukan cuma Islam dengan Kristen, Kristen dengan Kristen. Konstantinopel pun dijarah oleh Kristen juga. Permasalahannya hanya kecil saja. Yerusalem saja itu. Yang tadinya Kristen bisa di sana sama-sama tempat kelahiran Yesus Kristus kan. Kemudian Islam juga di sana. Kemudian ada tokoh yang menyampaikan bahwa kita harus merebut kota itu. 200 tahun terjadinya. Lokasinya pun bukan hanya Yerusalem, Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Turki, dan menjarah sampai Konstantinopel, Istanbul, Spanyol, bahkan Baltik. Jadi bukan cuma Timur Tengah. Itulah dasarnya. Ini yang penting saya jelaskan kepada Gen Z, karena konflik agama sekarang itu pasukannya pasti gunakan Gen Z. Ini bukan perang Islam Kristen. Salibis juga perang sesama Kristen. Perang salib 4 malah menjarah Konstantinopel, kota Kristen Ortodok. Muslim juga bukan hanya perang Muslim sama Islam, Muslim dengan Muslim juga. Zamannya Fatimiyah vs Abbasiyah saling serang sebelum Salahuddin nyatuin mereka semuanya. Jadi kesimpulannya satu kalimat, perang salib, perang 200 tahun buat rebut Yerusalem yang awalnya alasan agama, tetapi ujung-ujungnya campur aduk antara politik, tanah, kekuasaan, korban jutaan, dan jadi contoh gimana label agama bisa bikin konflik, jadi nggak ada ujung-ujungnya. Contohnya saja, ini pola klasik, konflik agama itu 90% awalnya cuma hal yang kecil, 99%, terus dipanas-panasin sampai meledak. Contoh, Poso, tadi Ampar Gogung menyampaikan. Sulawesi Tengah, 1998 sampai 2001. Mulai hal sepele, tawuran 2 pemuda, 1 Muslim, 1 Kristen. Hanya urusan pribadi. Jadi besar karena gosip. Teman gue dipukulin karena dia Kristen. Satunya lagi, teman gue ditusuk karena dia Muslim. Beritanya semakin besar. Dan politik lokal memerlukan itu, elit daerah pakai isu agama buat dapetin suara pasca Orde Baru. Kalau nggak pilih gue, desa lu bakal dikuasai mereka loh. Senjata provokator masuk, kelompok radikal dari luar ikut, yang tadinya tetangga jadi saling bakar rumah ibadah, hasilnya 2.000 lebih orang meninggal, 80.000 orang mengungsi, padahal awalnya cuma baku hantam 2 orang saja. Pelajaran. Apa? Kalau negara lemah, kalau hukum nggak jalan, hal sepele bisa jadi perang. Saya ulangi, kalau negara lemah, kalau hukum nggak jalan, hal sepele jadi perang. Ya, seperti yang Bang Yani sampaikan tadi. Kalau melihat kasus yang ini baru saja ini, jangan asal terima saja. Lihat dulu, Pak polisi yang menerima laporan, terima laporan kewajiban. Tetapi dia nyimak, apa sih pidato yang dilakukan oleh JK ini? Saya tidak membelain JK, tapi saya khawatir terjadi perang agama lagi di sini. Disimak. Kalau tidak ada, sudah tutup laporannya. Justru yang dicek, siapa yang motong-motong ini?
Siapa yang menyebarluaskan? Dia provokasi. Dia pengkhianat negara. Dia bisa dijadikan mau menjatuhkan pemerintahan ini. Kalau semuanya kacau kan gampang jatuhkan presiden. Kalau polisi loyal kepada pemerintah, bergerak dong. Sesuai dengan profesi dia. Kalau tidak, kita kepengen seperti jadi Myanmar, Syria, dan lain-lain. Jadi ini yang perlu benar-benar menjadi pedoman kita semuanya. Jadi label keagamaan biasanya sebenarnya masalahnya hanya masalah ekonomi, politik. Gitu. Tapi dilabeli agama, itulah politikus-politikus kardus yang saya bilang gitu. Dia nggak punya suara, dia memanfaatkan itu. Jadi yang saya katakan tadi, Gen Z itu gampang juga kan gitu. Ini gue banget, kalau agama aku dihina, gue dihina dong. Padahal yang ngomong cuma satu orang, tetapi dibuat anonim berapa orang, disebar-sebarin suara ini. Sekarang nggak ada filter, dulu ada filter. Filternya apa? Dulu ada tokoh agama, RT, kiai, pastor, ya kan, pendeta yang disegani. Karena sekarang kita berdebatnya di kolom komentar, kan nggak ada yang nengahin, semau aja gue komentar sekarang ini. Itu permasalahannya sekarang. Jadi satu hal yang penting, konflik agama aslinya itu jarang, hampir tidak ada. Yang terjadi adalah konflik politik ekonomi tanah yang dibungkus baju agama biar orang mau mati buat itu. Jadi kayak jual produk lah gitu. Bila tanah kurang laku, tapi bila agama orang rela all in. Ini yang jadi permasalahannya. Nah, kita sudah diingatkan tadi oleh Bang Adi Masadi bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu keren. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan dari kitab Sutasoma pada sastra kuno yang ditulis oleh Empu Tantular sekitar abad 14. Itu zaman Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada sebagai patinya. Nah, ceritanya sang pangeran Sutasoma itu diajak perang nggak mau. Dia ingin menyelesaikan perang dengan kasih sayang, kebijakan buat menyelesaikan konflik. Itu latar belakangnya. Maka lahirlah kitab Sutasoma tadi. Jadi kondisi Majapahit dulu kayak kita sekarang ini, pluralisme juga. Ada Hindu, ada Buddha, kemudian ada India, Cina, ada Arab, macam-macam etnis. Pada saat itu kita tahu Gajah Mada sedang sibuk menyatukan dengan Tumbah Palapanya kan gitu. Masalahnya orang waktu itu sering bentrok karena merasa agama gue paling benar. Hindu bilang Buddha sesat, kan gitu. Tetapi Buddha bilang Hindu kafir. Itu dulu seperti itu. Nah, Empu Tantular menulis ini untuk menjawab bagaimana cara negara yang beragam ini nggak bubar. Karena kalau dibiarin bubar, maka lahirlah Bhinneka Tunggal Ika di Pupuh 139 di bait 5. Artinya yang sebenarnya adalah meskipun dikatakan Buddha dan Siwa itu berbeda, tetapi sejatinya mereka satu karena kebenaran Buddha dan Siwa itu tunggal. Memang berbeda-beda tapi pada hakikatnya satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Itu yang sekarang jadi sasantinya Lemhanas tadi. Makna aslinya beda agama itu cuma di permukaan doang. Hakikat kebenaran, tujuan spiritual, nilai moralnya sama. Kasih sayang, kebaikan, dan toleransi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti semua agama sama, bukan. Benar, tapi itu hanya tujuan sekunder saja gitu. Tapi walau beda jalan, tujuannya sama-sama damai, kebaikan, dan bersama. Ini yang luar biasa, yang kerennya aja, founding father kita memilih moto Indonesia pada 1145, yaitu BPUPKI mengambil frasa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Netral, nggak pakai Islam, nggak pakai Kristen, Hindu, jadi semua agama bisa menerima. Relevan juga karena kita plural dan kita menggunakan warisan lokal 600 tahun yang lalu.
Bhinneka Tunggal Ika. Yang sering saya kaprah adalah bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu beda-beda tapi tetap satu, Indonesia. Itu benar, tapi itu sekunder. Makna yang asli Empu Tantura lebih dalam. Beda itu natural, tapi gini. Tapi jangan jadi alasan buat saling musuhin. Justru perbedaan itu bikin negara kuat seperti anyaman. Bambu kan kalau dianyam jadi kuat. Jadi kita sebenarnya sudah mempunyai dasar-dasar yang cukup kokoh untuk membuat negara ini menjadi negara yang sangat kuat persatuannya, karena memang di Indonesia dari dulu tidak ada konflik yang benar-benar konflik agama, tidak ada. Sampai dengan kita kalau menyimak Pancasila, sila pertama itu kan yang bulan Juni dilahirkan itu kan ketuhanan yang Esa dan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya kan. Nah, ketika proklamasi tahun 45 masih itu berlaku. Tapi pas besoknya Bung Hatta dengan beberapa kelompok mendapat berita dari wilayah timur kalau masih menggunakan itu maka tidak bergabung dengan Indonesia. Maka dia panggillah tokoh-tokoh Islam untuk bersama-sama, akhirnya solusinya jalan tengah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Prof. Argonggong bahwa kemerdekaan kita itu peran dari tokoh-tokoh berbagai agama itu sangat luar biasa. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa tokoh-tokoh Islam yang waktu itu diajak berdiskusi lagi yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodirjo, Wahid Hasim berkompromi dan tanpa basa-basi mereka setuju untuk mempersatukan Indonesia. Untuk itu janganlah negeri ini dicabik-cabik lagi karena hal-hal yang kecil. Disinilah saya memohon kepada aparatur pemerintah dalam hal ini polisi, ingatlah sejarah, cintailah negeri ini. Karena kepolisian itu bukan polisi Indonesia loh, kepolisian negara Republik Indonesia. Dialah harusnya dalam kondisi damai ini menjaga persatuan Indonesia dengan menggunakan nuraninya untuk menyikapi yang terbaru sekarang ini sehingga jangan sampai tercabik-cabik. Ingat, saya coba lihat di YouTube dan lain sebagainya. Dari kesimpulan ini, saya hanya mengingatkan saja, penjahat tidak pernah benar-benar membangun negara. Meski sering sembunyi di balik jabatan, proyek, dan simbol kekuasaan. Apa yang mereka bangun hanyalah ilusi kemajuan yang rapuh. Berdiri di atas penghisapan dan kebohongan. Negara jadikan alat, hukum dipelintir, kepentingan publik disulap menjadi ladang keuntungan pribadi. Di balik retorika pembangunan yang tumbuh sesungguhnya adalah keserakahan. Mereka mungkin meninggalkan gedung, jalan, atau angka pertumbuhan, tetapi fondasi moral negara perlahan runtuh. Kepercayaan rakyat terkikis, keadilan dilemahkan, dan kesenjangan diperlebar. Penjahat tidak pernah berpikir tentang keberlanjutan, apalagi kesejahteraan bersama. Yang mereka kejar hanyalah keselamatan diri dan akumulasi harta, meski harus mengorbankan masa depan banyak orang. Negara dibangun oleh integritas, bukan oleh tipu daya. Ia tumbuh dari pengorbanan, tanggung jawab, dan kesetiaan pada kepentingan bersama. Penjahat tidak memiliki semua itu. Mereka hanya singgah, mengeruk, lalu pergi, meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung oleh generasi setelahnya. Dan sejarah, betapapun lambat, pasti selalu tahu membedakan siapa yang membangun dan siapa yang sekedar merusak sambil memperkaya diri. Silahkan simak siapa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Gatot Nurmantio. Oke, sekarang kita sudah sampai di ujung perbincangan ya, karena hari ini memang kesimpulannya dari Pak Gatot tadi bahwa satu hal kenapa kita berkumpul hari ini di sini adalah didorong keprihatinan kita terhadap situasi bangsa dan negara, dan saya kira memang itu untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia
kita bentuk beberapa waktu yang lalu ya Pak Gatot ya. Iya Pak Yesus. Jadi latar belakang diskusi ini kan karena kekhawatiran kita bersama gitu. Ya. Situasi kita melihat secara global, situasi ekonomi lagi sulit di negeri kita juga. Kita defisit anggaran 240 di triwulan pertama, kemudian BBM sudah mulai naik, kemudian gas naik 30%. Kalau ditambah lagi dengan ini, tinggal menghitung hari saja jatuh pemerintah ini. Ini ranting kering sekarang gampang ya, tinggal bakar saja gitu. Jadi ini semuanya bisa dinetralisir kalau aparat kepolisian mempunyai hati nurani dan menyimak benar-benar pidato dari apa yang disampaikan oleh Pak JK di UGM. Kalau memang tidak ada itu, tanya sama MUI mungkin, kan lebih jelas lagi. Kalau tidak ada, close. Tetapi dibalik, cari dong siapa yang buat perkara ini. Pemerintah lagi sibuk kok memang dibuat seperti ini. Jangan dibiarkan. Karena ideologi itu gini Bang. Di ideologi Indonesia itu ada 2 ideologi, agama dan ateis. Agama dan ateis. Ketika ateis ingin menang, adulah agama itu, maka dia akan eksis. Siapa itu silahkan cari sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.